Para bintang rock and roll kerap kali menjadi santapan berita utama media massa terkemuka di mancanegara. Tak hayal, perjalanan karir mereka selalu menyiratkan fakta-fakta menarik dari panggung musik di masa kejayaan rock and roll. Salah satunya adalah mendiang drummer The Who, Keith Moon, yang dikenal sebagai seorang bintang yang kerap berulah liar. Bahkan, pada ulang tahunnya ke-20 pada tahun 1967, drummer ini berulah dengan saling lempar makanan dan berlari bugil sehingga dikejar polisi lalu menabrakkan mobilnya untuk kabur. Akibat ulahnya, mobil kecemplung kolam renang di Holiday Inn di Flint, Michigan. Dia pun kemudian dilarang menginap di jaringan hotel tersebut di seluruh dunia. Keith John Moon lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1946 di Central Middlesex Hospital di London dan dibesarkan di Wembley dari pasangan orang tua Alfred dan Kathleen Moon. Keith Moon tergolong anak yang hiperaktif dengan imajinasi yang liar dan memiliki minat yang besar terhadap dagun show dan musik. Ayahnya bekerja sebagai mekanik pemeliharaan dan ibunya adalah seorang petugas kebersihan. Pada usia kanak-kanak, Moon memperlihatkan ketertarikannya akan musik, mendengarkan lagu-lagu pada pemutar musik milik keluarganya. Tumbuh di lingkungan Wembley, London, Moon merupakan seorang murid yang pandai. Selain hiperaktif, dia juga adalah pribadi yang penyendiri. Namun, Keith Moon memperlihatkan bakat sebagai seorang musisi yang menjanjikan. Dia mulai memainkan trompet. Dan pada usia 14 tahun, Keith Moon menerima perangkat drum dari ibunya. Dia menerima alat musik itu tanpa banyak mengetahui petunjuknya. Awalnya, Keith Moon mengambil pelajaran dari salah satu drummer kontemporer paling keras, Carlo Little Screaming Lord Sutch, dengan membayar 10 shilling per session. Gaya awal Keith Moon dipengaruhi oleh jazz, musik dan irama surfing Amerika yang dicontohkan oleh drummer studio Los Angeles, Hal Blaine. Sedangkan musisi favoritnya adalah musisi jazz seperti Gene Krupa yang kemudian ia contoh gaya flamboyannya. Keith Moon juga mengagumi drummer asli Elvis Presley, DJ Fontana, drummer asli Shells, Tony Meehan, dan Pretty Things Phil Prince. Selain menikmati bernyanyi dengan ketertarikan khusus pada Motown, Keith Moon juga mengidolakan Beach Boys. Awal perjalanan bermusiknya dimulai pada tahun 1962. Moon bergabung dengan band pertamanya, The Escort. Namun dia berpindah ke grup berikutnya, The Beachcombers, pada tahun itu. Tak lama, Keith Moon bergabung dengan Roger Daltrey, Pete Townshend, dan John Entwistle untuk membuat sejarah dalam musik rock. Ya, pada tahun 1964, Moon yang berusia 17 tahun bergabung dengan The Who. Band ini mendapatkan terobosan besar mereka di UK pada tahun berikutnya dengan lagu I Can't Explain. 2 tahun kemudian, The Who masuk ke tangga lagu Amerika Serikat dengan single top 10 pertama mereka dengan I Can See for Miles. Pada awal penampilan mereka, The Who membangun gaya agresif mereka yang sering membuat mereka menghancurkan alat musik mereka di atas panggung pada akhir penampilan. Keith Moon adalah sosok yang sangat antusias, walaupun tidak terlalu bagus dalam menyanyi. Anggota band lain melarangnya menyanyi pada album mereka, yang akhirnya menyebabkan kucing-kucingan di mana Keith Moon mencoba menyelinap pada sesi rekaman. Walaupun grup ini mempunyai reputasi sebagai sekelompok musisi yang diperdebatkan, Moon berkembang dalam atmosfer kreatif. Dia membangun gaya hard driving yang mendorong drum lebih dari sekedar alat musik pendukung untuk alat musik utama. Dia menciptakan perangkat drum yang besar dengan menggabungkan beberapa perangkat drum yang terpisah. Moon adalah seorang pemain drum pelopor. Seperti yang dikatakan biografer Tony Fletcher kepada NPR, Keith adalah orang pertama yang memperlakukan drum sebagai alat musik utama. Dia benar-benar membuat drum sebagai alat musik yang berbicara banyak, seperti halnya gitar utama. Keith Moon mempunyai kepribadian yang sangat menarik, dan keunikannya di atas panggung merupakan sebuah legenda. Dia mendapatkan julukan Moondelun karena melakukan sesuatu yang aneh, seperti mengisi perangkat drum yang kosong dengan air dan menaruh ikan mas di tangki yang dimodifikasi. Dia selalu menyiapkan sesuatu untuk memainkan perangkat drumnya selama pertunjukan. Moon tidak hanya seorang pria yang liar di atas panggung, dia dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat suka berpesta. Seperti yang sudah disinggung tadi, ulang tahunnya yang ke-21 diingat sebagai sebuah peristiwa yang sangat epik. Tapi mungkin
Hal yang menjadi perdebatan adalah, apakah benar Moon yang mengendarai mobil hingga nyemplung ke dalam kolam malam itu? Tapi entahlah, sebab dia juga kehilangan salah satu gigi depannya pada perayaan tersebut. Namun sayangnya, pada saat dia berusaha melawan iblis dalam dirinya, Moon meninggal secara tiba-tiba pada usia 32 tahun. Kronologi kejadian tepatnya pada tanggal 7 September tahun 1978, setelah merayakan rilisan The Buddy Holly Story pada sebuah pesta yang diadakan Paul dan Linda McCartney. Moon kembali ke rumah dengan pacarnya Annette Walter Lex. Dia meninggal kemudian malam itu karena overdosis clometazole atau hebinofrin, obat yang digunakan untuk menghentikannya dari alkohol. Selain karyanya dengan The Who, Moon meninggalkan satu buah album solo, Two Sides of the Moon, yang dirilis pada tahun 1975. Musiknya banyak mempengaruhi artis-artis lainnya, antara lain Ginger Baker dan John Bonham. Pertunjukan musik rock memang tidak hanya dikenang karena hiburan dan kemampuan suatu band semata. Terkadang kontroversi juga ikut serta di dalamnya. Dan apa yang sudah sedikit disinggung tadi, menjelaskan hal-hal tersebut, baik dari segi pengaruh, kesuksesan, atau kontroversi yang ditimbulkan. The Who memang mendapatkan ketenaran lewat single My Generation, dan menjadi semakin dikenal setelah merintis pertunjukan yang disertai dengan penghancuran alat-alat musik di atas panggung. Mari kita rewind kembali. Salah satu pertunjukan mereka yang terkenal terjadi di sebuah acara televisi, tepatnya di acara Smarter Brothers Comedy Hour pada tahun 1967. Di mana, dalam acara ini, drummer The Who Keith Moon menaruh peledak di dalam bass drumnya dan meledak di akhir lagu My Generation. Akibat insiden ini, bintang tamu yang hadir malam itu Betty Davis pingsan, dan rambut gitaris The Who Pete Townshend terbakar. Bahkan, ada rumor yang mengatakan kalau Townshend mendapatkan kerusakan permanen pada pendengarannya karena terkena ledakan tersebut dari jarak dekat. Berbahaya bro, jangan ditiru. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa kehadiran Keith Moon di The Who mengubah dinamika band tersebut. Gaya drum Keith Moon mempengaruhi struktur musik The Who. Ya, itulah tadi sedikit cerita tentang drummer nan liar ini. Liar tapi berbeda. Sebab, tidak seperti drummer rock kontemporer lainnya seperti Ginger Baker dan John Bonham, Keith Moon membenci aksi solo drum dan menolak untuk memainkannya dalam konser. Ya, apapun itu, setiap drummer tentunya punya ciri khasnya masing-masing. Rest in peace, Keith Moon.